Halo semuanya. Kalian apa kabar? Baik-baik aja kan? Oke. Kalian makan apa? Are you okay? Kenapa? Gimana? Hati kamu hari ini baik-baik aja kan? Kita ngobrol bareng yuk. Kita ngobrol mengenai mati rasa. Kenapa? Kamu saat ini udah jauh lebih baik kan dari sebelumnya? Keadaan kamu jauh lebih baik, bukan? Oh, mungkin ada di benak kamu pikiran, kenapa masih susah buat buka hati? Yes? Kenapa? Bisa jawab nggak pertanyaan itu? Ya, kadang kita bingung ya, harus jawab apa? Ya, karena itu semua tuh yang ditentuin hati kita sendiri. Ya, kalau ditanya kenapa masih susah buat buka hati, ya mungkin jawabannya belum mau. Gak apa-apa. It's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau misalnya saat ini kamu masih enggan untuk membuka hati untuk orang baru. Ketika kita memutuskan untuk membuka hati dengan orang baru, dan ya ketika itu juga tuh akan banyak sekali godaan yang datang. Yes, godaan itu tuh bukan hanya sekedar rasa ketakutan aja, tapi rasa trauma yang semakin menjadi-jadi. Kalau ditanya, boleh gak sih trauma? Boleh gak sih takut yang namanya kenal orang baru? Ya boleh dong, siapa bilang gak boleh? Boleh aja, ada kalanya seseorang itu akan merasakan kebahagiaan yang meninggi. Dan ada kalanya juga, seseorang akan merasakan rasa sakit yang membuatnya jatuh dan hancur. Karena gak semua orang selamanya itu akan hidup dengan kebahagiaan aja. Di balik kebahagiaan yang tinggi, pasti akan ada luka. Di balik rasa sayang yang meninggi, akan ada rasa kecewa yang meninggi pula. Semua itu udah hukum alam. Karena kita juga gak bisa selamanya menentukan kita mau bahagia terus nih. Kita gak mau ada rasa sakit, kita gak mau ada luka. Ya karena itu tuh proses gitu. Gak selamanya kita hidup dengan kebahagiaan aja. Gak selamanya kita sama orang itu bakal selalu bahagia aja. Pasti akan ada pasang surutnya, pasti akan ada berantemnya lah, ataupun lukanya lah. Dan ya itu emang udah pasti sih. Kita ngobrol bareng yuk, kita ngobrol mengenai mati rasa. Di sini ada yang pernah gak sih? Atau ada yang sedang berada di posisi mati rasa seperti ini, di titik dimana hati itu benar-benar mati? Ya mungkin hampir setiap orang pernah ya merasakannya. Baik itu laki-laki maupun perempuan, pasti pernah merasakan yang namanya mati rasa. Gimana rasanya? Gimana rasanya mati rasa? Mungkin sebagian orang tuh ada yang beranggapan, mati rasa itu tuh gak ada. Mati rasa itu apa sih? Gak ada itu tuh, gak ada. Dan mati rasa itu hanya berlaku untuk orang-orang yang trauma, orang-orang yang takut untuk mengenal orang baru. Mati rasa itu tuh cuma buat orang-orang yang takut memulai, orang-orang yang masih belum mampu melupakan, dan orang-orang yang masih stuck di masa lalunya. Kata siapa? Mati rasa setiap orang tuh berbeda-beda. Ya kalian gak bisa nyimpulin seseorang definisi mati rasa yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena mati rasa itu tuh setiap orang tuh berbeda. Dengan caranya sendiri mereka mengatakan definisi mati rasa tuh seperti ini, seperti itu. Jadi kalian gak bisa menyimpulkan setiap orang tuh mati rasa tuh pasti gara-gara ini ya, gara-gara itu ya. Gak bisa kayak gitu. Kalian tuh tahu gak rasanya hati benar-benar mati itu seperti apa? Ini tuh bukan soal belum mampu melupakan. Lupa sama orangnya sih udah, cuma lupa sama rasa sakit yang dia kasih itu yang sulit. Kadang emang gimana ya, kita udah terlanjur sayang sama orang itu, dan ketika kita dikasih luka sama orang itu, dan luka itu cukup membekas dan cukup bikin hati kita tuh sakit banget, pasti akan sulit buat sembuhnya. Bahkan kita aja susah buat bangkit sendiri. Kita perlu orang lain untuk bangkit, tapi belum tentu juga orang lain itu ya bisa nyembuhin gitu. Ini tuh bukan soal masih stuck di masa lalu ya. Kadang gimana kalau misalnya diceritain tuh
Mati rasa itu tuh ketika kita tuh mengenal orang itu dengan baik. Awalnya kita bahagia, sangat bahagia. Kita kenal baik, kita bahagia, sampai dimana kita merasakan kebahagiaan yang benar-benar, ya inilah kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Tapi ketika orang yang kita sayang itu melukai hati kita, orang yang kita sayang itu mengecewakan, ya pasti bakalan timbul yang namanya rasa sakit yang mendalam. Ketika seseorang udah merasakan rasa sakit yang begitu dalam, mungkin hanya sebagian orang aja ya yang bisa menyembuhkan luka itu secara cepat. Ya, tapi bukan berarti orang-orang yang masih berada atau masih merasakan, gimana ya definisi mati rasa ini tuh, orang-orang yang belum sembuh. Cuma kalian kan gak tahu orang-orang yang sedang mati rasa itu rasanya seperti apa. Sakit. Kita tuh udah coba buat nyembuhin diri sendiri. Kita udah coba berbagai cara, bahkan kita udah coba buat mulai dengan mengenal orang baru, memulai lagi. Hal tersebut itu tuh bukan bikin orang yang mati rasa itu tuh langsung sembuh. Perlu proses dan perlu effort yang keras juga. Dan mati rasa itu juga tuh bukan soal rasa ketakutan aja ataupun trauma. Mungkin kalian yang belum merasakan bagaimana rasanya di posisi ini tuh, ketika kita benar-benar mencintai seseorang, benar-benar menjaganya seutuhnya, ternyata dialah luka terhebat kita, sampai bikin kita pun menjadi mati rasa seperti ini. Dialah yang bikin hati kita yang semula baik-baik aja menjadi mati rasa, dan bahkan seperti berada di lorong yang penuh dengan kegelapan. Ketika kamu mengalami mati rasa, mungkin kamu akan berpikiran semua orang itu sama. Kamu akan berada di satu titik di mana titik itu tuh titik yang bikin kamu ada di posisi mati rasa seperti ini. Kita tuh perlu keluar dari titik itu. Kita perlu keluar dari kegelapan itu. Tapi emang gak semudah itu buat orang-orang yang mati rasa itu untuk sembuh secara cepat. Bahkan ketika kita udah sembuh, bahkan ada rasa ketakutan yang dimana bukan takut untuk memulai, tapi takut yang namanya disakitin lagi. Jadi lebih berhati-hati ya. Terkadang kita sendiri juga bingung kan mengartikan apa sih mati rasa itu tuh. Mungkin banyak banget yang beranggapan kalau mati rasa itu ya karena kita pernah mencintai seseorang, kita pernah menyayangi seseorang, yang dimana orang itu yang kita anggap yang terbaik dan mungkin akan menjadi selamanya, dan ternyata dialah orang yang bikin mati rasa itu ada. Kita emang gak tahu sih kehadiran seseorang itu tuh tujuannya untuk apa. Apakah untuk membahagiakan ataukah untuk membuat luka? Ya emang sih, kalau misalnya kita menjalin hubungan tuh pasti akan ada yang namanya kebahagiaan dan luka. Sulit sih bagi seseorang yang mati rasa itu untuk menerima kehadiran orang baru. Jangan nerima. Bahkan ada yang ngedeketin aja pasti bakalan bersikap biasa aja. Bukan karena gak ngehargain, bukan karena orang-orang yang mati rasa itu gak ngehargain perjuangannya orang lain gitu. Gak gitu kok. Mungkin lebih ke berhati-hati aja. Karena apa? Mungkin dulunya kita pernah terlalu berlebih-lebihan ketika kita menyayangi seseorang. Dan ketika kita kenal orang baru, seketika pikiran kita tertuju di mana semua orang itu sama. Pasti gitu kan? Ada orang yang deket, kita bilang, udah deh dia mah sama aja kayak masa lalu. Ada orang yang deket, pasti dikira ngeghosting. Ada orang yang mau berjuang, pasti dikiranya ya, udahlah ini paling juga berjuangnya di awal doang. Karena gimana, orang-orang mati rasa itu bukan berarti pikiran mereka tuh pendek, dan mereka tuh bukan tipikal orang yang gak ngehargain loh. Mungkin emang masih takut dimana kita udah naruh hati nih, tapi ternyata orang itu tuh gak sebaliknya kita udah nge-treat dia sebaik mungkin, kita udah ngejadiin dia ratu ataupun raja, tapi ternyata orang itu tuh gak sebaliknya gitu ke kita.
Ya mungkin itu sih, bukan gak ngehargain, lebih berhati-hati. Selain itu mungkin pikiran kita bakalan tertuju selain semua orang itu sama, pasti ya sama-sama nyakitin lah, atau apalah. Karena gimana ya, ketika seseorang udah ngerasa tersakiti, dia tuh bakalan sulit buat buka hati. Jangankan buka hati, bahkan untuk menerima kehadiran orang baru aja sulit banget rasanya. Mereka akan sulit membuka. Bukan karena terlalu penutup, bukan karena terlalu pemilih. Ya itulah orang-orang mati rasa tuh. Lebih berhati-hati lagi ketika ada orang yang mendekati. Bukan berarti orang-orang yang mati rasa itu tuh belum move on. Move on juga bukan berarti melupakan orangnya kan? Tapi lebih ke bagaimana caranya kita bisa jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Ya emang sulit sih rasanya ketika harus berpura-pura terlihat bahagia, walaupun diri sendiri aja I'm not okay. Aku ngerasa gak baik gitu. Diri ini tuh butuh seseorang yang dapat mengembalikan semuanya. Ya baik laki-laki maupun perempuan pasti akan ada di fase dimana kalimat mati rasa itu tuh terucap. Aku bukan yang masih stuck di masa lalu atau trauma. Dulu aku pernah disia-siakan ketika aku begitu berusaha menjaga kamu. Tapi kamu malah ngecewain aku dan bikin hati aku menjadi mati seperti ini. Ternyata emang bener ya, orang yang bisa nge-treat kita dengan baik, yang bisa ngejadiin kita ratu ataupun raja, yang kita anggap dialah yang sempurna, dia yang selama ini seseorang yang kita nanti. Dan dia juga seseorang yang benar-benar bikin kita tuh ngerasa diperlakukan dengan baik. Ya justru dialah orang yang gak pernah diduga dan gak pernah disangka juga kalau dialah orang yang bikin aku bisa sehancur ini. Pasti kalian terheran kan? Dia tuh ngebahagiain banget. Ya emang awal-awal mungkin bakal ngerasain dimana kebahagiaan yang meninggi banget, sampai-sampai ya lupa bagaimana caranya menangis. Tapi lambat laun seiring berjalannya waktu, mungkin nanti akan ada masa dimana luka itu akan terasa. Dan kalau misal lukanya parah, itu akan menyebabkan hati kamu juga menjadi mati rasa, atau mati hati. Pasti kalian pernah kan ngerasain di posisi dimana kalian tuh dulunya begitu dihargai, begitu diinginkan, tapi sekarang menjadi seseorang yang sama sekali tidak diinginkan lagi. Sakit sih emang, sakit banget. Ketika aku udah ngasih sepenuhnya yang aku punya, namun kamu hanya memberiku setengah dari apa yang udah aku beri. Terkadang kalau orang lagi bahagia, orang lagi ngerasa bagaimana, kita kan ngerasa rasa sayang yang meninggi banget, sampai-sampai kita gak mau kehilangan orang itu. Tapi kita lupa kalau satu saat nanti dia juga bisa nyakitin kita tanpa kita tahu. Ketika kita udah memberikan dia kasih sayang yang tinggi, yang mungkin nanti ketika dia memberikan luka, itu akan ada rasa kecewa yang meninggi pula, rasa sakit yang begitu dalam pula. Kamu yang bikin aku bahagia hingga aku lupa caranya menangis. Kamu yang bikin setiap hariku berwarna. Dan kamu juga yang bisa bikin aku jadi seseorang yang jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Tapi kenapa? Kenapa kamu juga yang memberikan aku luka yang begitu hebat? Sampai aku sendiri aja kesulitan untuk menyembuhkannya. Hebat banget kan? Luka yang kamu kasih. Dulu, memang kamu tuh luka sekaligus penyembuh buat aku. Tapi sekarang, kamu luka sekaligus rasa sakit aku, dan aku gak tahu bagaimana aku cara menyembuhkannya. Tahu gak sih rasanya mati rasa itu seperti apa? Mati rasa itu enak gak sih? Mati rasa itu gimana sih? Gimana rasanya mati rasa? Mati rasa itu gak ada. Mungkin hanya sebagian orang yang menganggap mati rasa itu tuh ada. Tapi bagi yang sedang mengalami dan lagi ada di titik mati rasa, mereka emang